Pernahkah kamu merasa dunia seakan runtuh? Ketika orang yang kamu cintai meninggalkanmu tanpa penjelasan. Ketika karir yang kamu bangun hancur begitu saja. Atau ketika masalah hidup datang bertubi-tubi tanpa memberi jeda. Rasa sakitnya memang nyata, tapi di tengah badai itu, ada satu kekuatan yang bisa membuatmu tetap berdiri. Itulah ketenangan batin, dan disinilah stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction bekerja bersama. Tiga kekuatan, bila digabungkan bisa mengubah hidupmu secara mendalam dan permanen. Kebijaksanaan kuno stoikisme, sains modern neuroplastisitas, dan hukum tarik-menarik law of attraction. Kita akan mengungkap rahasia itu sekarang. Di channel Arah Stoikisme ini memberi Anda panduan lengkap untuk pengembangan diri yang mendalam dan potensi tak terbatas Anda. Kami memberikan update setiap hari agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tidak bisa memaksa pasangan untuk tetap tinggal, tidak bisa menghentikan bos untuk memecat kita, tidak bisa mencegah teman atau rekan mengkhianati kita, tapi kita punya kuasa penuh atas cara kita merespons semua itu ketika hati ingin membalas dendam. Stoikisme mengingatkan, emosi mereka bukan kendalimu, tapi pikiranmu adalah kekuatanmu. Bayangkan, jika kamu mampu melihat penolakan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pintu menuju babak baru. Neuroplastisitas membuktikan bahwa pikiranmu bisa dilatih seperti otot. Otakmu membentuk jalur baru setiap kali kamu memilih untuk berpikir dengan cara yang lebih kuat. Setiap kali kamu berkata pada dirimu, aku layak dicintai, aku layak sukses, aku akan bangkit. Kamu sedang membangun ulang dirimu dari dalam. Lalu, law of attraction akan bekerja. Energi yang kamu pancarkan akan menarik kejadian, orang, dan peluang yang selaras dengannya. Jika kamu memilih untuk tetap berada di vibrasi rendah marah, benci, dendam, kamu hanya akan menarik lebih banyak situasi yang membuatmu tersakiti. Tapi jika kamu berani memilih vibrasi tinggi syukur, damai, percaya, perlahan, hidup akan mulai mengirimkan hal-hal yang mendukung kesembuhan dan pertumbuhanmu. Jadi, saat kamu dikhianati, tinggalkan dendam itu. Saat kamu ditolak, jangan biarkan harga dirimu runtuh. Saat semua rencana gagal, lihatlah bahwa Tuhan dan semesta sedang mengatur jalur baru untukmu. Kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang diarahkan. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dibebaskan. Kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang disiapkan untuk menerima lebih banyak untuk kamu yang sedang ditinggalkan oleh pasangan. Aku tahu rasanya seperti separuh jiwamu hilang. Hari-hari terasa hampa, dan malam-malam penuh pertanyaan, kenapa dia pergi? Apa aku tidak cukup baik? Tapi dengarkan ini. Kepergian seseorang bukan berarti nilai dirimu berkurang. Kadang orang pergi karena jalan hidup mereka memang tidak lagi sejalan denganmu. Marcus Aurelius pernah berkata, apa yang terjadi padamu sudah diatur untuk kebaikanmu. Mungkin sulit dipercaya sekarang, tapi luka ini akan menjadi alasanmu menemukan cinta yang lebih sehat, cinta yang dimulai dari dirimu sendiri. Latih pikiranmu untuk tidak mengulang adegan menyakitkan di kepala. Gunakan neuroplastisitas untuk membuat jalur baru. Setiap kali ingatan buruk muncul, gantikan dengan visualisasi dirimu tersenyum, bebas, dan hidup lebih baik. Kirimkan vibrasi damai itu ke semesta. Dan kamu akan melihat orang-orang baru, kesempatan baru, dan kebahagiaan baru mulai datang tanpa kamu memaksanya. Sekarang, untuk kamu yang sedang bangkit dari kehancuran karir, kehilangan pekerjaan, atau bisnis runtuh memang seperti kehilangan identitas. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa identitas sejati tidak bergantung pada jabatan atau gaji, melainkan pada karakter dan keteguhan hati. Otakmu akan mencoba menempel pada rasa takut gagal lagi, takut tidak mampu. Tapi disinilah kekuatan neuroplastisitas menolong. Kamu bisa memprogram ulang pikiranmu untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai latihan. Ingat, setiap skill, setiap pengalaman tidak pernah hilang. Kamu hanya akan memindahkannya ke panggung yang berbeda. Dan saat kamu mulai percaya bahwa ada peluang yang lebih besar menunggu, law of attraction akan mulai membuka jalan. Telepon yang tak terduga, pesan dari kenalan lama, ide yang tiba-tiba muncul, itu semua adalah respon dari energi optimis yang kamu pancarkan. Lalu,
untuk kamu yang sedang keluar dari kesulitan hidup, apapun bentuknya. Ingatlah satu hal, semua badai punya masa berakhir. Stoikisme akan menjadi jangkar yang membuatmu tidak terseret arus panik. Kamu belajar menerima kenyataan tanpa menyerah pada nasib. Gunakan neuroplastisitas untuk menciptakan pola pikir bertahan setiap hari. Fokus pada satu hal yang bisa kamu kontrol, sekecil apapun, dan biarkan law of attraction bekerja ketika kamu menjaga rasa syukur meski keadaan belum sempurna. Karena saat kamu tenang di tengah kekacauan, kamu sedang memancarkan sinyal bahwa kamu siap menerima hal-hal baik, dan semesta akan merespon. Selalu, kritik, penolakan, dan pengkhianatan seringkali memicu luka yang berbeda, tapi semuanya punya satu efek yang sama, mereka mengguncang keyakinan kita pada diri sendiri. Saat itu terjadi, pikiran akan mulai mengulang-ulang cerita, aku tidak cukup baik, aku gagal, aku tidak layak dicintai. Disinilah kita harus sadar bahwa musuh terbesarmu bukan mereka yang menyakitimu, tapi narasi yang kamu izinkan hidup di dalam kepalamu. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadap kejadian itu. Kamu bisa kehilangan pekerjaan, tapi jika kamu melihatnya sebagai kesempatan untuk memulai bisnis, maka rasa sakit itu berubah menjadi bahan bakar. Kamu bisa ditinggalkan pasangan, tapi jika kamu menganggapnya sebagai proses seleksi alami yang membebaskanmu dari orang yang tidak tepat, maka kehilangan itu menjadi awal pembebasan. Neuroplastisitas membuktikan setiap kali kamu memilih sudut pandang yang lebih memberdayakan, kamu sedang memperkuat jalur saraf yang akan membuatmu lebih tenang, lebih kuat, dan lebih tahan banting. Proses ini bukan sekali jadi, ibarat membentuk otot, kamu perlu latihan konsisten. Setiap hari, sadari pikiran yang muncul. Ketika pikiran negatif datang, jangan biarkan ia menguasai panggung, berhenti, ganti, dan tanamkan pikiran baru yang lebih sehat. Law of attraction di sini bertindak seperti cermin, ia memantulkan kembali apa yang kamu pancarkan. Jika kamu memilih untuk memikirkan balas dendam, semesta akan memberimu lebih banyak alasan untuk marah. Jika kamu memilih rasa syukur, semesta akan memberimu lebih banyak hal untuk disyukuri. Ingat, energi yang kamu bawa akan menentukan orang, peluang, dan kejadian apa yang mendekat dalam hidupmu. Dan ada satu hal penting yang sering dilupakan orang ketika menghadapi penolakan dan pengkhianatan, memaafkan bukan berarti membenarkan. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak membawa racun itu kemana-mana. Rasa benci adalah beban yang mencuri tenagamu. Ketenangan batin adalah kemewahan yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang berani melepaskan beban tersebut. Untuk kamu yang saat ini sedang ditinggalkan pasangan, gunakan waktu ini untuk membangun kembali hubungan terpenting, hubungan dengan dirimu sendiri. Belajarlah menikmati kesendirian, karena kesendirian yang damai akan menarik pasangan yang tepat di masa depan. Untuk kamu yang kehilangan pekerjaan atau bisnis, jangan buru-buru kembali hanya untuk mengisi kekosongan. Gunakan waktu ini untuk mengasah skill baru, membangun koneksi baru, atau mencari peluang yang sebelumnya tidak mungkin kamu ambil karena terikat rutinitas lama. Dan untuk kamu yang terjebak dalam masalah hidup, ingat, masalah adalah guru yang menyamar. Mungkin ia terlihat keras, kejam, dan tidak adil, tapi di dalamnya ada pelajaran yang akan membuatmu tidak lagi takut menghadapi badai berikutnya. Kalau kamu mau, aku bisa melanjutkan ini dengan pembahasan yang lebih dalam lagi tentang bagaimana mindset shifting ala stoikisme, latihan otak berbasis neuroplastisitas, dan teknik vibrasi tinggi ala law of attraction bisa dipraktikkan langkah demi langkah setiap hari sampai hidup benar-benar berubah. Praktik nyata yang bisa kamu lakukan setiap hari supaya filosofi stoikisme, kekuatan neuroplastisitas, dan law of attraction tidak hanya jadi teori, tapi benar-benar mengubah hidupmu. 1. Latihan ketenangan ala stoikisme. Mulailah setiap pagi dengan menulis atau merenung singkat. Hari ini, mungkin aku akan bertemu orang yang kasar, egois, atau tidak adil, tapi itu semua di luar kendaliku. Yang bisa kukendalikan hanyalah pikiranku. Kalimat ini diambil dari prinsip Marcus Aurelius dan membantumu membangun mental shield sebelum dunia mulai menyerang. Dengan cara ini, kritik dan penolakan tidak akan langsung menembus hatimu. 2. Latihan ulang pikiran dengan neuroplastisitas. Otak kita seperti tanah subur. Jika kamu terus menanam benih pikiran negatif, itu yang akan tumbuh. Maka, setiap kali pikiran seperti aku gagal, aku tidak cukup baik muncul,
Segera tangkap dan ubah menjadi, aku sedang belajar. Aku sedang bertumbuh. Aku semakin kuat. Awalnya, mungkin terasa palsu. Tapi ingat, jalur saraf baru terbentuk melalui pengulangan. Semakin sering kamu mengulang pikiran positif yang realistis, semakin cepat otakmu memprioritaskannya dibanding pikiran lama. 3. Latihan vibrasi tinggi ala Law of Attraction. Setiap malam sebelum tidur, buat daftar minimal 3 hal yang kamu syukuri. Bahkan jika hidupmu sedang berantakan, misalnya, aku masih punya kesehatan. Aku punya teman yang peduli. Aku belajar. Banyak dari kegagalan ini, rasa syukur ini, bukan sekadar ucapan manis, ia mengubah energi tubuhmu. Dan ketika energimu berubah, semesta akan memantulkan hal-hal yang selaras dengan vibrasi itu. 4. Memaafkan. Untuk melepaskan energi toksik, ambil waktu untuk menuliskan semua rasa sakit, kekecewaan, atau pengkhianatan yang masih mengganjal di hati. Lalu, bacakan satu kalimat ini pada diri sendiri. Aku memilih untuk melepaskan ini demi kebebasanku, bukan demi mereka. Proses ini bukan untuk membenarkan kesalahan orang lain, tapi untuk menghentikan luka lama agar tidak terus mengontrol masa depanmu. 5. Latihan perspektif jangka panjang ala Stoik. Tanyakan pada dirimu, apakah ini akan penting 5 tahun dari sekarang? Pertanyaan ini bisa menghancurkan kekuatan drama sesaat. Kritik pedas, penolakan kerja, atau pengkhianatan pasangan akan kehilangan sebagian gigitannya ketika kamu melihatnya dari jarak pandang waktu yang lebih luas. Jika kamu mempraktikkan 5 langkah ini setiap hari, akan ada satu titik di mana kamu menyadari kritik hanya menjadi suara latar, penolakan menjadi pengalihan aras, dan pengkhianatan menjadi proses seleksi alami yang membuatmu semakin dekat dengan hidup yang seharusnya kamu jalani. Aku bisa lanjutkan lagi dengan membahas bagaimana menghadapi orang yang menyakitimu tanpa kehilangan martabat dan ketenangan. Dengan teknik komunikasi dan pengendalian emosi ala Stoikisme yang dipadukan dengan self-programming otak dan vibrasi energi, menghadapi orang yang menyakitimu tanpa kehilangan martabat dan ketenangan. Ada satu kesalahan umum yang sering dilakukan. Saat kita disakiti, kita bereaksi, bukan merespon. Bereaksi adalah tindakan spontan yang didorong oleh emosi. Respon adalah tindakan yang dipilih dengan sadar. Setelah memberi jarak antara kejadian dan tindakan, Stoikisme mengajarkan konsep dichotomy of control. Apa yang orang katakan, pikirkan, atau lakukan adalah di luar kendali kita. Tapi cara kita bersikap, nada suara kita, dan ekspresi wajah kita sepenuhnya berada di tangan kita. Satu teknik jeda emas. Setiap kali seseorang melontarkan kata-kata yang menyakitkan atau mengecewakan, latih diri untuk berhenti sejenak, setidaknya 3 detik sebelum menjawab. Gunakan momen ini untuk menarik napas dalam dan mengingatkan diri, aku tidak wajib menjawab dari tempat emosi. Aku bisa memilih nada yang lebih tinggi. Kebiasaan ini melatih otak melalui neuroplastisitas untuk memutuskan pola reaksi otomatis seperti marah atau membela diri berlebihan. 2. Fokus pada fakta, bukan drama, ketika menghadapi kritik atau penolakan. Pisahkan fakta dari interpretasi emosional. Contoh, dia bilang pekerjaanku kurang maksimal adalah fakta. Ternyata aku memang tidak berbakat adalah interpretasi emosional yang melemahkan. Dengan memilah keduanya, kamu menjaga vibrasi energi tetap netral atau positif, sehingga Law of Attraction tidak menangkap sinyal negatif darimu. 3. Jawab dengan kejernihan, bukan kebisingan. Gunakan bahasa yang ringkas dan tenang. Kalimat seperti, aku mengerti sudut pandangmu, atau terima kasih sudah menyampaikan, aku akan mempertimbangkan ini, adalah perisai yang melindungi harga dirimu tanpa memancing konflik yang tidak perlu. Kejernihan seperti ini memancarkan vibrasi kedewasaan yang akan menarik penghargaan, bahkan dari mereka yang awalnya meremehkanmu. 4. Lepaskan kebutuhan untuk membuktikan diri. Kebanyakan orang merasa harus menjelaskan panjang lebar demi membenarkan diri mereka di hadapan orang yang mengkritik atau menolak. Padahal, seringkali itu hanya menguras energi tanpa mengubah pendapat orang lain. Ketenangan sejati datang saat kamu sadar bahwa harga dirimu tidak bergantung pada opini orang lain. Ini adalah inti Stoikisme. Nilai dirimu datang dari tindakan, bukan pengakuan. 5. Gunakan prinsip cermin energi. Ingatlah bahwa orang lain adalah cermin vibrasimu. Jika kamu membalas kemarahan dengan kemarahan, mereka akan memantulkan kembali energi yang sama. Tapi jika kamu memancarkan ketenangan, seringkali mereka akan menurunkan nada mereka tanpa sadar, dan jika tidak, kamu tetap menang.
Karena kamu tidak menyerahkan kendali emosimu pada mereka. Dengan mempraktikkan cara ini, kamu akan mulai merasakan satu hal yang sangat berharga. Kamu bisa berada di ruangan yang penuh dengan orang yang meremehkanmu, mengkhianatimu, atau menguji kesabaranmu, dan tetap duduk di sana dengan tenang, seolah tidak ada satupun yang mampu menggoyahkan hatimu. Kalau kamu mau, aku bisa lanjutkan lagi dengan pembahasan mendalam tentang bagaimana mengubah luka menjadi sumber kekuatan menggunakan prinsip transformasi penderitaan dari Stoicisme. Dilatih lewat neuroplastisitas dan dipercepat lewat vibrasi Law of Attraction. Mengubah luka menjadi sumber kekuatan, rasa sakit, penolakan, dan pengkhianatan seringkali kita anggap sebagai musuh. Kita menghindarinya, mengutuknya, bahkan berharap itu tidak pernah terjadi. Padahal, di balik semua luka, ada kekuatan yang sedang menunggu untuk ditemukan. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan adalah bahan mentahyan. Jika diolah dengan benar, akan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Epictetus pernah berkata, kesulitan menunjukkan apa adanya manusia, artinya, di saat hidupmu retak. Justru itulah momen untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya, bukan topeng yang kamu tunjukkan ke dunia. 1. Terima luka sebagai bagian dari cerita hidupmu. Penolakan dari pasangan, hancurnya karir, atau masalah berat hidup bukan noda yang harus dihapus dari perjalananmu. Itu adalah bab penting yang membentuk karaktermu. Neuroplastisitas membuktikan, saat kamu memilih untuk menerima pengalaman pahit sebagai pelajaran, otakmu membuat jalur baru yang mengaitkan rasa sakit dengan pertumbuhan, bukan dengan kehancuran. 2. Ubah makna. Ubah kekuatan makna yang kamu berikan pada sebuah peristiwa akan menentukan apakah itu menghancurkanmu atau membangkitkanmu. Kamu bisa mengatakan, aku gagal, berarti aku tidak layak, atau mengubahnya menjadi, aku gagal, berarti aku sedang belajar cara baru untuk mencapai yang aku mau. Law of Attraction merespon makna ini. Makna positif akan menarik jalan baru yang selaras. Makna negatif akan menarik lebih banyak hambatan. 3. Gunakan luka sebagai sumber empati dan inspirasi. Orang yang pernah ditolak, dikhianati, atau kehilangan punya kedalaman hati yang tidak dimiliki semua orang. Kamu bisa menggunakan pengalaman itu untuk mengerti orang lain lebih baik, atau bahkan membantu mereka bangkit. Ketika kamu memberi energi positif dari pengalaman negatif, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, kamu juga menjadi magnet kebaikan bagi orang lain. 4. Bangun identitas baru yang lebih kuat. Kehancuran adalah peluang untuk mereset identitas. Tanyakan, siapa aku sekarang setelah semua ini? Gunakan prinsip Stoikisme untuk memilih nilai-nilai yang ingin kamu pegang. Gunakan neuroplastisitas untuk menanamkan pola pikir baru, dan gunakan Law of Attraction untuk menyesuaikan energi dengan versi terbaik dari dirimu, bukan versi yang masih terjebak di masa lalu, tapi versi yang sudah belajar dari masa lalu dan berjalan lebih tegak. 5. Jadikan luka sebagai pengingat kekuatanmu. Setiap kali kamu mengingat masa-masa sulit, jangan biarkan itu hanya menjadi sumber kesedihan. Gunakan itu sebagai pengingat bahwa kamu pernah melewati sesuatu yang dulu kamu kira akan menghancurkanmu, dan nyatanya, kamu masih di sini, masih bernapas, masih berjuang, dan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Strategi menjaga ketenangan batin jangka panjang, supaya kamu tidak hanya bangkit sebentar, lalu jatuh lagi, tapi benar-benar memiliki pondasi mental dan energi yang stabil. 1. Bangun benteng batin. Setiap pagi ketenangan batin tidak datang karena dunia berhenti membuat masalah, tapi karena kamu membangun benteng di dalam dirimu. Setiap pagi, luangkan 5-10 menit untuk latihan pernapasan dalam. Tarik napas sambil mengucap dalam hati, aku memilih damai. Hembuskan napas sambil berkata, aku lepaskan semua yang di luar kendaliku. Kebiasaan kecil ini menguatkan kesadaran stoik bahwa kendali ada pada responmu, bukan pada dunia luar. 2. Latih mental minimalis. Banyak orang stres bukan karena masalahnya terlalu besar, tapi karena pikirannya terlalu penuh. Setiap minggu, tanyakan pada diri, apa saja hal yang sebenarnya tidak perlu aku pikirkan? Buang drama yang tidak relevan, gosip, dan kekhawatiran yang belum terjadi. Dengan cara ini, otak punya ruang untuk membentuk jalur baru yang fokus pada solusi sesuai prinsip neuroplastisitas. 3. Jaga lingkaran energi positif. Kamu adalah rata-rata energi dari orang-orang terdekatmu. Kalau kamu terus berada di sekitar orang yang hanya mengeluh, maka vibrasimu akan ikut turun, dan Law of Attraction akan menangkap sinyal itu. Pilih teman
mentor, dan komunitas yang membuatmu merasa bersemangat, bukan terkuras. 4. Punya ritual pelepasan malam sebelum tidur. Bayangkan semua kejadian hari itu. Lalu, visualisasikan dirimu, letakkan beban emosi di sebuah keranjang, dan menguncinya. Katakan dalam hati, hari ini selesai, besok adalah halaman baru. Ritual ini mengajarkan otak untuk memutus siklus pikiran berulang, sehingga kamu tidak membawa stres hari ini ke hari berikutnya. 5. Terus latih rasa syukur, bahkan saat sulit ketenangan batin jangka panjang dibangun di atas rasa syukur yang konsisten, bukan hanya saat keadaan baik, tapi justru saat keadaan sulit. Menemukan satu hal kecil untuk disyukuri di tengah kekacauan adalah latihan vibrasi tinggi yang akan mengubah cara semesta meresponmu. Jika semua ini dipraktikkan, kamu tidak hanya akan bertahan dari kritik, penolakan, dan pengkhianatan, kamu akan mulai melihatnya sebagai pengarah jalan yang membawamu ke versi hidup yang lebih selaras dengan dirimu. Cara mempersiapkan diri menghadapi badai berikutnya, karena di hidup ini, ujian tidak akan berhenti. Yang bisa kita lakukan adalah memastikan setiap kali badai datang, kita sudah punya perahu yang lebih kuat. 1. Antisipasi. Bukan paranoia. Stoikisme mengajarkan konsep premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan buruk sebelum itu terjadi. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi untuk mengurangi guncangan saat itu benar-benar terjadi. Misalnya, bayangkan, jika hubunganmu retak, jika pekerjaanmu hilang, atau jika rencanamu gagal, lalu pikirkan, bagaimana aku akan bereaksi? Dengan begitu, saat badai datang, kamu tidak panik, karena otakmu sudah punya peta jalan. 2. Siapkan cadangan ketenangan itu, seperti tabungan, kamu perlu menyisihkannya saat keadaan baik, supaya bisa dipakai saat keadaan buruk. Caranya? Meditasi singkat setiap hari, journaling untuk membuang beban pikiran, olahraga untuk menjaga hormon bahagia. Setiap kali kamu melakukan ini, neuroplastisitas memperkuat jalur otak yang memudahkanmu tetap tenang. 3. Bangun sumber penghasilan dan makna ganda. Jangan hanya punya satu sumber penghasilan atau satu sumber makna hidup. Kalau seluruh identitasmu bergantung pada pasangan atau karirmu, kamu akan runtuh. Jika salah satunya hilang, bangun kegiatan, keterampilan, dan hubungan sosial yang beragam. Dengan begitu, badai di satu area tidak akan menenggelamkan seluruh kapal. 4. Perkuat radar energi. Law of Attraction bekerja paling baik jika kamu peka pada sinyal energi. Belajar membaca perasaanmu saat bertemu orang atau masuk ke sebuah tempat. Kalau energinya membuatmu merasa berat dan lelah, itu tanda untuk menjaga jarak. Kalau energinya membuatmu merasa ringan dan bersemangat, itu tanda untuk lebih sering berada di sana. 5. Latih fleksibilitas respon. Badai hidup sering menghancurkan orang bukan karena masalahnya besar, tapi karena responnya kaku. Stoikisme mengajarkan untuk selalu fokus pada hal yang bisa kita ubah dan menerima yang tidak bisa kita ubah. Neuroplastisitas menolong kita melatih respon yang lebih adaptif, sehingga otak terbiasa mencari solusi, bukan terjebak di rasa marah atau kecewa. Kita masuk ke inti dari ketahanan jiwa, sebuah perpaduan antara kebijaksanaan kuno, sains modern, dan kesadaran energi yang membuatmu tidak hanya bertahan dari badai, tetapi tumbuh lebih kuat karenanya. 1. Prinsip Stoikisme. Fokus pada kendali kehidupan akan selalu menghadirkan 3 hal yang bisa kita kendalikan, hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan ilusi bahwa kita mengendalikan segalanya. Kunci ketahanan adalah memusatkan tenaga hanya pada hal yang benar-benar ada di bawah kendali kita, pikiran, sikap, dan tindakan. Dengan mempraktikkan ini setiap hari, kamu menghemat energi mental yang biasanya terbuang untuk mengubah sesuatu yang memang bukan tugasmu. 2. Prinsip neuroplastisitas. Bentuk ulang jalur pikiran otak kita ibarat taman. Kalau setiap hari kita menyirami pikiran takut, marah, dan dendam, maka yang tumbuh adalah hutan kecemasan. Tapi jika kita secara sadar memilih untuk mengulang pikiran penuh syukur, rasa ingin tahu, dan keberanian, maka jalur saraf itu akan menguat. Dalam jangka panjang, otak kita otomatis akan merespon masalah dengan tenang, bukan panik. 3. Prinsip Law of Attraction. Selaraskan energi dengan tujuan. Energi yang kita pancarkan adalah sinyal yang akan memanggil pengalaman tertentu ke hidup kita. Jika kita beroperasi dari rasa takut, maka kita menarik situasi yang memicu rasa takut itu. Jika kita beroperasi dari rasa percaya, kita menarik peluang dan orang yang selaras dengan kepercayaan itu. Ketahanan jiwa berarti tetap memancarkan
Energi tinggi meski di tengah kekacauan. 4. Perpaduan 3 prinsip bayangkan badai datang. Stoikisme mengajarkan, pilih fokusmu. Neuroplastisitas menolong, bentuk respon adaptif. Law of Attraction memastikan, energi tenangmu akan memanggil solusi. Ini seperti memiliki tameng, pedang, dan kompas sekaligus. Tameng untuk melindungi batinmu, pedang untuk menebas pikiran negatif, kompas untuk menjaga arah, agar tidak tersesat di tengah badai. 5. Hidup sebagai pohon bukan kaca-kaca mudah pecah saat diterpa batu, tapi pohon, meskipun diterpa angin, tetap berakar kuat, bahkan kadang justru tumbuh lebih tinggi setelah hujan. Ketahanan jiwa membuatmu seperti pohon, akar nilai dan prinsip yang dalam, batang pikiran yang kokoh, dan daun hati yang lentur menyesuaikan angin. Masuk ke tahap implementasi harian. Cara membuat ketahanan jiwa bukan sekadar konsep indah, tetapi kebiasaan otomatis yang hidup di setiap detak jantungmu. 1. Rutinitas pagi kunci getaran begitu bangun tidur. Sebelum menyentuh ponsel, beri dirimu 3 menit untuk mengunci getaran energi. Tarik napas dalam sambil berkata dalam hati, hari ini aku memilih damai. Visualisasikan dirimu menghadapi hari dengan senyum tenang. Ucapkan 3 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun itu. Ini menyiapkan otak melalui neuroplastisitas untuk fokus ke peluang dan memberi sinyal pada semesta bahwa kamu siap menerima yang baik. 2. Latihan checkpoint pikiran di siang hari. Setiap kali kamu merasa tersulut emosi atau stres, berhenti sejenak, tanyakan pada diri, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika iya, ambil langkah kecil untuk mengubahnya. Inilah momen di mana stoikisme diuji dalam keseharian. 3. Ritual malam pembersihan energi sebelum tidur. Lakukan energi dung. Tulis semua kekesalan, kekecewaan, atau kekhawatiran di kertas. Katakan, aku membebaskan ini dari pikiranku. Sobat atau simpan di tempat khusus sebagai simbol bahwa itu sudah dilepas. Ini membantu otak memutus siklus overthinking dan mengistirahatkan sistem saraf untuk regenerasi mental. 4. Latihan mingguan audit energi setiap minggu. Buat daftar, siapa atau apa yang memberi energi positif, siapa atau apa yang menyedot energi. Kurangi paparan pada yang kedua, tingkatkan interaksi dengan yang pertama. Law of Attraction akan memperbesar hal-hal yang kamu beri ruang. 5. Misi bulanan ekspansi diri sekali sebulan. Lakukan sesuatu yang menantang, tetapi membangun, belajar, keterampilan baru, mencoba aktivitas di luar zona nyaman, atau berdialog dengan orang yang punya pandangan berbeda. Setiap tantangan yang kamu lewati memperkuat jalur saraf baru dan membuatmu lebih tangguh menghadapi guncangan. Cara memulihkan diri lebih cepat saat jatuh, karena sehebat apapun pertahanan kita, kadang badai tetap membuat kita tersungkur. Bedanya, orang yang punya ketahanan jiwa tidak berlama-lama tergeletak di tanah. 1. Akui luka. Jangan dipungkiri, stoikisme bukan berarti pura-pura kuat, justru mengakui bahwa kita terluka adalah langkah pertama untuk pulih. Katamu pada diri sendiri, ini menyakitkan, tapi rasa sakit ini sementara. Dengan mengakui rasa sakit, otak berhenti melawan kenyataan dan mulai mencari cara untuk menghadapinya. 2. Pahami siklus pemulihan emosi. Neuroplastisitas menunjukkan bahwa emosi intens biasanya mengguncang jalur saraf selama kurang lebih 90 detik. Jika kita tidak memberi makan emosi itu dengan pikiran negatif, intensitasnya akan turun. Artinya, saat kesal atau sedih, cukup tarik napas, biarkan gelombangnya lewat, dan jangan tambahkan cerita dramatis di kepalamu. 3. Ganti narasi internal. Law of Attraction bekerja sangat cepat pada pikiran yang baru kehilangan arah. Jika setelah jatuh kita berkata, aku hancur, kita mengundang lebih banyak perasaan hancur. Tapi jika kita berkata, ini awal dari versi diriku yang lebih kuat, energi yang datang akan menuntun kita ke peluang baru. 4. Bangun ritual kebangkitan cepat. Pilih 3-5 aktivitas yang selalu bisa mengangkat energi dan pikiranmu. Misalnya, jalan kaki sambil mendengarkan musik yang membangkitkan semangat, menghubungi teman yang selalu memberimu perspektif positif, menulis 10 hal yang kamu syukuri meski sedang jatuh. Lakukan ini segera setelah badai menghantam. Jangan tunggu mood membaik dulu. 5. Tentukan langkah kecil hari ini. Pemulihan cepat bukan soal melompat langsung ke puncak, tapi memastikan setiap hari ada kemajuan. Sekecil apapun, hari ini mungkin hanya membereskan meja kerja, besok kirim 1 email, lusa keluar rumah untuk bertemu orang baru. Langkah kecil konsisten
akan membuat otak merekam. Aku bergerak maju, aku bukan korban. Kita lanjut ke cara mengubah luka menjadi kekuatan permanen, supaya setiap badai bukan hanya jadi cerita kelam, tapi jadi batu pijakan untuk melompat lebih tinggi. 1. Temukan makna di balik peristiwa. Filsafat Stoik mengajarkan, peristiwa itu netral, kitalah yang memberi makna. Tanyakan pada dirimu, apa pelajaran terbesar yang bisa aku ambil dari ini? Kadang, penolakan mengajarkan kita batasan harga diri, kadang, kehilangan mengajarkan arti syukur, dan seringkali, rasa sakit mengajarkan kita siapa diri kita sebenarnya. 2. Gunakan neurotak positif. Neuroplastisitas memberi kita kemampuan untuk menempelkan makna baru pada memori lama. Caranya, saat teringat momen pahit, segera padukan dengan visualisasi masa depan yang lebih kuat. Misalnya, jika teringat saat ditinggalkan, visualisasikan dirimu di masa depan dengan hati yang penuh, hidup yang stabil, dan hubungan yang sehat. Otak akan mulai merekam memori itu sebagai awal kebangkitan, bukan akhir segalanya. 3. Salurkan energi luka ke kreativitas. Law of Attraction bekerja lebih kuat saat energi emosimu diarahkan pada penciptaan. Tulislah, lukislah, bangun bisnis, atau latih tubuhmu. Energi yang awalnya menghancurkanmu akan berubah menjadi magnet yang memanggil hal-hal baru. 4. Bangun identitas baru. Ketahanan permanen lahir saat kita tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai korban. Mulailah mendefinisikan dirimu dengan kalimat baru. Bukan, aku orang yang gagal menikah, tapi aku pembelajar hubungan yang bijak. Bukan, aku orang yang dipecat, tapi aku kreator karir baru. Identitas ini menjadi filter pikiran dan keputusanmu ke depan. 5. Ajarkan pelajaranmu ke orang lain. Luka yang dibagikan akan menjadi obat. Ketika kita membimbing orang lain melalui jalan yang pernah kita lalui, kita mengukuhkan keyakinan bahwa semua itu terjadi untuk kita, bukan kepada kita. Inilah puncak ketahanan. Saat luka berubah menjadi misi, masuk ke cara menjaga ketenangan batin, walau badai berikutnya datang, karena hidup itu bukan soal menghindari gelombang, tapi belajar berselancar di atasnya. 1. Latih jarak emosi. Stoikisme mengajarkan kita untuk berdiri sedikit di luar diri sendiri saat sesuatu memicu emosi. Bayangkan dirimu menonton adegan hidupmu seperti film. Kamu bukan tokoh yang panik di layar, kamu penonton yang tenang, mengamati plotnya dengan rasa ingin tahu. Latihan ini membuatmu sulit dikendalikan oleh provokasi. 2. Perkuat otot penerimaan setiap hari. Sengaja hadapi hal kecil yang tidak sesuai rencana, mungkin antara lebih lama, atau menerima kritik ringan. Gunakan momen itu untuk berkata dalam hati, aku tidak selalu mendapat yang aku mau, tapi aku selalu mendapat kesempatan untuk tumbuh. Semakin sering kamu melatih ini, semakin kecil kemungkinan badai besar mengguncangmu. 3. Sinkronkan pikiran, tubuh, dan energi. Neuroplastisitas memastikan pikiran mempengaruhi tubuh, dan tubuh mempengaruhi pikiran. Law of Attraction menambah dimensi energi, artinya menjaga pola makan, tidur, gerak tubuh, dan fokus pikiran adalah cara menjaga vibrasi tetap tinggi. Pikiran positif tanpa tubuh sehat sama dengan energi cepat habis. Tubuh sehat tanpa pikiran terlatih sama dengan mudah goyah saat stres. Gabungkan keduanya. 4. Ciptakan zona tenang pribadi. Punya satu tempat atau aktivitas yang langsung membuatmu kembali ke pusat ketenangan. Bisa berupa kursi favorit, suara hujan buatan di ponsel, atau 5 menit meditasi pernapasan setiap kali badai mulai terasa. Masuk ke zona ini sebelum berkaksi. 5. Rangkai lingkaran pendukung yang selaras. Energi orang di sekitarmu sangat menentukan vibrasimu. Lingkaran yang sehat tidak selalu banyak, tapi terpilih orang yang tidak hanya ikut senang di masa baik, tapi juga menjadi jangkar saat ombak tinggi. Hindari pencuri ketenangan yang selalu membawa drama. Masuk ke cara memprediksi dan membaca tanda-tanda datangnya badai, karena ketenangan bukan hanya soal bertahan, tapi juga bersiap sebelum gelombang menghantam. 1. Amati pola hidup dan pola orang. Stoikisme mengajarkan untuk belajar dari sejarah, termasuk sejarah pribadimu. Perhatikan, apakah drama atau konflik selalu muncul di waktu-waktu tertentu? Apakah ada tipe orang tertentu yang memicu masalah yang sama? Dengan mengenali polanya, kamu bisa bersiap mental atau bahkan menghindari jalur yang sama. 2. Kenali trigger emosimu. Neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak punya jalur cepat menuju reaksi tertentu. Jika kamu tahu bahwa kritik dari atasan atau sindiran pasangan memicu reaksi berlebihan, maka begitu tanda itu muncul, kamu bisa menyiapkan respons yang lebih tenang. Seperti pilot
yang melihat awan gelap di radar bukan panik, tapi ubah jalur terbang. 3. Rasakan perubahan energi law of attraction bekerja dua arah. Kamu memancarkan, tapi juga menangkap. Kadang, sebelum masalah muncul, kita sudah merasa suasana menjadi berat, hubungan menjadi tegang, atau situasi kerja menjadi dingin. Jangan abaikan intuisi ini. Gunakan momen itu untuk mengatur vibrasi, tingkatkan rasa syukur, jaga ucapan, dan pastikan energimu tidak ikut tenggelam. 4. Baca bahasa tubuh dan perubahan kecil. Orang jarang berubah sikap secara tiba-tiba tanpa tanda, nada bicara, kontak mata. Kebiasaan kecil semua bisa jadi indikator badai yang akan datang. Jika pasangan mulai menarik diri, jika rekan kerja mulai menahan informasi, itu tanda untuk mulai memperkuat posisi mentalmu. 5. Siapkan kit darurat mental. Sama seperti kita menyiapkan senter dan obat untuk bencana alam, kita juga perlu kit untuk badai emosional. Isinya bisa berupa daftar afirmasi yang menguatkanmu, aktivitas singkat yang menaikkan energi, kontak orang yang bisa mengingatkanmu akan kekuatanmu. Dengan begitu, saat badai datang, kamu tidak mencari-cari alat, semuanya sudah siap di tangan. Cara mengubah badai menjadi lompatan besar dalam hidup, karena tujuan akhir bukan hanya selamat dari gelombang, tapi keluar dengan perahu yang lebih besar, layar yang lebih kuat, dan arah yang lebih jelas. 1. Ubah sudut pandang dari ujian menjadi uplift. Stoikisme mengajarkan amor fati, mencintai takdirmu, termasuk bagian-bagian yang terlihat gelap. Kita tidak hanya menerima, kita memeluknya sebagai bahan bakar. Setiap badai adalah game mental yang memaksa kita mengangkat beban yang belum pernah kita coba. Hasilnya, otot mental yang tidak mungkin terbentuk kalau lautnya selalu tenang. 2. Gunakan efek neuro upgrade. Setelah badai, otak kita berada di fase plastisitas tinggi. Artinya, jalur kebiasaan lama yang rapuh bisa diganti dengan yang baru. Kalau dulu kamu reaktif, sekarang kamu bisa melatih respons yang reflektif. Kalau dulu mudah menyerah, sekarang tanam kebiasaan menyelesaikan satu hal kecil setiap hari. Otak akan mengunci pola baru ini jika kamu mengulangnya cukup lama. 3. Tarik garis energi baru. Law of attraction akan memproses badai sebagai tanda bahwa vibrasimu sedang diatur ulang. Jika kamu tetap fokus pada rasa syukur dan visi masa depan, maka badai akan menjadi filter alami yang menyingkirkan orang, peluang, dan kebiasaan yang tidak lagi cocok dengan level berikutnya. Energi lama keluar, energi baru masuk. 4. Ciptakan proyek atau perubahan nyata dari runtuhan. Banyak bisnis besar, karya seni, dan perubahan hidup lahir dari puing-puing sebuah krisis. Tuliskan 3 hal yang dulu kamu takut lakukan, tapi sekarang, setelah badai, tak lagi terasa menakutkan. Mulailah salah satunya minggu ini. Badai membuatmu sadar bahwa kamu bisa kehilangan segalanya, dan justru itu memberi keberanian untuk mencoba segalanya. 5. Abadikan pelajaran, bukan pahitnya buat buku. Pegangan pribadi dari perjalanan badaimu. Tuliskan kesalahan yang tak mau diulang, strategi yang berhasil, dan ucapan yang menguatkanmu. Dokumen ini akan menjadi peta yang bisa kamu buka lagi saat badai berikutnya tiba. Dengan begitu, kamu tidak hanya selamat, tapi berkembang dari setiap gelombang. Lanjut ke ritual harian untuk menjaga kekuatan batin dan vibrasi tinggi, karena ketangguhan sejati dibangun bukan saat badai datang, tapi di hari-hari biasa, ketika kamu terlihat tenang di luar, tapi sebenarnya sedang melatih kekuatan dari dalam. 1 pagi, kunci pikiran sebelum dunia menyentuhmu. Sebelum membuka ponsel, sebelum bicara dengan siapapun, ambil 5-10 menit untuk mengatur arah pikiranmu. Ucapkan 3 hal yang kamu syukuri. Visualisasikan hari ini berjalan dengan lancar. Rasakan emosi tenang dan percaya, seolah semua rencana sudah berhasil. Stoikisme mengajarkan kita, awal hari menentukan arah hari. 2. Gerakan tubuh untuk menyalakan energi. Neuroplastisitas bekerja optimal saat tubuh mendapat suplai oksigen dan sirkulasi yang baik. Lakukan peregangan ringan, jalan cepat, atau latihan singkat. Gerak tubuh bukan hanya soal fisik, itu memberi sinyal pada otak, aku siap menghadapi dunia. 3. Pembersihan energi emosional. Sore atau malam hari, luangkan waktu 5 menit untuk rilis. Bisa dengan menulis di jurnal, hal yang menggangguku hari ini adalah. Lalu, tulis juga, tapi aku memilih untuk melepaskannya. Ini menjaga vibrasi tetap bersih, agar energi negatif tidak ikut tidur bersamamu. 4. Filter lingkungan digital dan sosial. Law of attraction mengajarkan bahwa apa yang kamu konsumsi, baik berita, percakapan,
atau hiburan menjadi bahan bakar energi yang kamu pancarkan. Hindari terlalu banyak drama, gosip, dan berita yang memicu ketakutan. Pilih konten dan teman yang memperluas, bukan menyusutkan energimu. 5. Malam. Ritual penutup yang mengunci ketenangan sebelum tidur. Lakukan satu hal sederhana. Tarik napas dalam 4 detik. Tahan 4 detik. Hembuskan perlahan 6 detik. Ulangi 5 kali. Latihan pernapasan ini memberi sinyal pada sistem saraf untuk masuk ke mode pemulihan. Otak merekam hari ini sebagai hari yang aman, dan besok kamu bangun dengan kekuatan penuh. Masuk ke cara menghadapi orang yang terus menguji kesabaranmu tanpa kehilangan energi, karena kadang badai bukan hanya situasi, tapi orang-orang yang seperti mesin penguras emosi berjalan kaki. Satu, ingat, mereka adalah ujian bukan musuh. Stoikisme mengajarkan untuk melihat setiap orang sulit sebagai pelatih mental pribadi. Kalau kamu bisa tetap tenang di hadapan mereka, maka kamu sudah menguasai satu level baru dalam pengendalian diri. Jangan menganggapnya sebagai musuh, anggap mereka sebagai sparring partner untuk kesabaranmu. 2. Terapkan emotional buffer zone sebelum berinteraksi. Bayangkan ada lapisan transparan antara mereka dan emosimu, kata-kata atau sikap mereka. Mungkin menabrak lapisan itu, tapi tidak masuk ke inti dirimu. Ini adalah teknik visualisasi yang efektif untuk menjaga vibrasi agar tidak jatuh. 3. Ubah reaksi menjadi observasi. Neuroplastisitas mengizinkan kita mengubah jalur otomatis dari merespons cepat menjadi mengamati dulu. Saat mereka bicara atau bertindak, ambil jeda 2-3 detik sebelum menjawab. Gunakan waktu itu untuk mengamati nada suara, bahasa tubuh, dan kata-kata mereka. Kadang, jawaban terbaik adalah keheningan yang mantap. 4. Batasi akses energi mereka. Law of Attraction mengingatkan kita, energi yang kita izinkan masuk akan membentuk realitas kita. Kalau ada orang yang terus-menerus menarikmu ke vibrasi rendah, atur jarak interaksi. Bukan berarti memutus hubungan sepenuhnya, tapi kurangi durasi, frekuensi, atau kedalaman percakapan yang bisa memicu lelah batin. 5. Gunakan prinsip return to sender setiap kali mereka mengirimkan energi negatif. Bayangkan kamu mengembalikannya. Tanpa menambah beban di dirimu, katakan dalam hati, energi ini bukan milikku. Aku kembalikan pada pemiliknya. Dengan begitu, kamu tidak menumpuk racun emosional yang mereka kirimkan. Lanjut ke cara memulihkan energi setelah interaksi yang melelahkan. Karena seringkali, setelah bertemu orang yang menguras tenaga, kita merasa letih, meski fisik tidak banyak bergerak. Itu tandanya yang terkuras adalah energi mental dan emosional. 1. Bersihkan dengan napas pembuangan. Cari tempat yang tenang. Tarik napas dalam lewat hidung 4 detik. Tahan sebentar, lalu hembuskan lewat mulut dengan suara ha sepanjang 6-8 detik. Bayangkan semua sisa energi berat keluar bersama hembusan itu. Lakukan 3-5 kali. 2. Ganti frekuensi dengan musik atau suara alam. Law of Attraction mengajarkan bahwa frekuensi baru dapat menggantikan frekuensi lama yang tidak diinginkan. Putar musik yang membuatmu merasa damai atau semangat, atau dengarkan suara hujan, ombak, atau burung. Biarkan tubuhmu merespons getaran itu, hingga kamu merasa ringan kembali. 3. Lepas melalui tulisan, atau gerakan. Tulis di kertas apa saja yang membuatmu tidak nyaman. Setelah interaksi tadi, boleh kasar, boleh emosional. Tak perlu rapi lalu robek kertas itu, atau bakar dengan aman. Alternatifnya, lakukan gerakan tubuh singkat stretching, melompat-lompat, atau menggoyangkan badan untuk melepaskan sisa ketegangan. 4. Isi ulang dengan aktivitas kecil yang membahagiakan. Bisa sesederhana minum teh hangat, merawat tanaman, atau duduk sambil merasakan sinar matahari. Kuncinya, pilih hal yang membuatmu tersenyum alami, meski sebentar. Ini mengirim sinyal ke otak, aku aman, aku bahagia, energi sudah pulih. 5. Tutup dengan pernyataan diri positif. Ucapkan pada diri sendiri, pelan tapi mantap, aku memilih menjaga energiku, aku berhak merasa damai. Pernyataan ini memperkuat batas batinmu dan memastikan kejadian tadi tidak menempel di masa depan. Kita lanjut ke menggabungkan stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction menjadi sistem hidup sehari-hari yang anti rabun. Karena kalau ketiga prinsip ini disatukan, kamu bukan hanya jadi orang yang kuat, tapi juga orang yang berkembang dari setiap ujian. 1. Pondasi, stoikisme untuk ketenangan batin. Bayangkan ketenangan batin seperti pondasi rumah. Tanpa pondasi ini, sekecil apapun guncangan, hidupmu akan retak.
Stoikisme melatih kita untuk menerima hal yang tidak bisa kita kendalikan dan fokus penuh pada hal yang bisa kita atur. Kalau pasangan meninggalkanmu, kalau pekerjaan hilang, atau teman mengkhianatimu, itu di luar kendalimu. Yang bisa kamu atur adalah responmu. Kebiasaan harian untuk pondasi stoik. Mulai pagi dengan pertanyaan, apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Tutup malam dengan refleksi. Bagian mana yang aku respon dengan tenang, dan bagian mana yang bisa aku perbaiki? 2. Rangka neuroplastisitas untuk kekuatan pikiran. Kalau stoikisme adalah pondasi, neuroplastisitas adalah rangka yang membuat bangunan bisa bertambah kokoh setiap hari. Neuroplastisitas berarti otakmu selalu bisa membentuk jalur baru, pikiranmu bisa dilatih untuk merespons lebih bijak, lebih kreatif, dan lebih cepat pulih dari luka mental. Latihan harian untuk neuroplastisitas. Ganti satu pikiran negatif dengan alternatif positif setiap kali muncul. Tantang dirimu melakukan hal baru tiap minggu, bisa membaca topik baru, mencoba rute berbeda, belajar keterampilan kecil. Setiap kebiasaan kecil ini adalah upgrade pada software otak. 3. Atap dan penerangan. Law of Attraction untuk arah hidup. Law of Attraction seperti atap dan penerangan rumah, memberi arah, melindungi, dan mengarahkan energi. Kamu bisa tenang stoikisme dan kuat neuroplastisitas, tapi tanpa arah yang jelas, hidupmu akan seperti kapal tanpa kompas. Prinsipnya, apa yang sering kamu pikirkan dan rasakan, itulah yang kamu tarik. Latihan harian untuk vibrasi. Visualisasikan hasil yang kamu mau dengan detail, sambil rasakan emosi seolah itu sudah terjadi. Pilih kata-kata dan cerita hidup yang memperluas harapan, bukan mempersempitnya. Kalau ketiga ini berjalan bersama, maka saat badai datang, stoikisme membuatmu tetap berdiri kokoh. Neuroplastisitas membuatmu belajar dan berkembang dari badai itu. Law of Attraction mengarahkanmu ke pelabuhan yang kamu mau, bukan terombang-ambing tanpa tujuan. Masuk ke penerapan sistem stoikisme. Tambah neuroplastisitas, tambah Law of Attraction di 3 situasi spesifik, supaya kamu bisa merasakannya relevan dengan kehidupan nyata. Situasi 1. Patah hati atau kehancuran rumah tangga. Stoikisme, sadari bahwa cinta yang kamu berikan bukan jaminan bahwa orang lain akan membalasnya. Fokus pada apa yang masih bisa kamu kendalikan. Harga dirimu, cara kamu memulihkan diri, dan arah hidup selanjutnya. Jangan biarkan hidupmu bergantung pada keputusan orang yang sudah memilih pergi. Neuroplastisitas, setiap kali kenangan pahit muncul, latih otak untuk memikirkan hal baru. Misalnya, saat pikiran terarah pada rasa kehilangan, segera alihkan ke aktivitas konstruktif, olahraga, belajar keterampilan, atau proyek pribadi. Otak akan belajar bahwa kesedihan tidak otomatis diikuti oleh paralisis. Law of Attraction, bangun vibrasi cinta dan kelimpahan, bukan kekosongan. Ucapkan afirmasi, aku layak dicintai dengan tulus, cinta terbaik sedang menuju padaku. Lalu, bertindaklah selaras dengan afirmasi itu. Rawat diri, buka koneksi baru, izinkan dirimu merasakan kebahagiaan kecil. Situasi 2. Kehancuran karir. Stoikisme, pekerjaan hilang, tapi keterampilan dan nilaimu tidak hilang. Pisahkan identitas dirimu dari jabatan atau posisi. Terima bahwa fase itu sudah selesai, lalu tanyakan, apa langkah yang masih bisa aku lakukan hari ini untuk maju? Neuroplastisitas, ubah rasa takut akan masa depan menjadi rasa penasaran. Gunakan krisis ini untuk membangun jalur baru di otak. Belajar teknologi baru, bahasa baru, atau keterampilan yang sedang naik permintaan. Semakin banyak jalur baru yang kamu buat, semakin fleksibel pikiranmu menghadapi perubahan. Law of Attraction, visualisasikan dirimu berada di posisi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Bayangkan suasana kantornya, rasa puasnya, dan kebebasan finansial yang datang bersamanya. Rasakan sekarang, bertindak seakan itu sedang kamu bangun, dan biarkan kesempatan menemukanmu. Situasi 3. Krisis hidup lainnya. Utang, masalah keluarga, tekanan mental. Stoikisme, bedakan antara beban yang bisa kamu atur, dan yang tidak. Fokus hanya pada langkah yang realistis di tanganmu, sekecil apapun. Ingat, badai tak akan bertahan selamanya, tapi langkah kecilmu hari ini bisa menentukan di mana kamu berdiri nanti. Neuroplastisitas, latih otak untuk mencari solusi, bukan hanya mengulang-ulang masalah. Setiap hari, tulis minimal 3 ide kecil yang bisa memperbaiki situasi. Meskipun belum sempurna, otak akan belajar mencari jalan, bukan hanya jalan buntu. Law of Attraction, meski situasi kadang berat,
buat momen kecil yang membawa rasa syukur. Syukur kecil ini adalah sinyal ke alam semesta bahwa kamu siap menerima lebih. Mulailah dari hal sederhana, secangkir kopi hangat, udara pagi, atau senyum orang asing. Sekarang kita masuk ke cara menghadapi kritik, penolakan, dan pengkhianatan secara langsung dengan kombinasi stoikisme tambah neuroplastisitas tambah law of attraction. Ini bukan sekadar teori, tapi langkah taktis yang bisa dipakai saat itu juga ketika badai datang. 1. Menghadapi kritik stoikisme, pisahkan diri dari emosi cepat begitu kritik datang. Hentikan respon otomatis, tarik nafas. Tanyakan pada diri, apakah ini fakta yang berguna atau hanya opini tanpa dasar? Jika berguna, ambil pelajarannya. Jika tidak, lepaskan, karena bukan semua suara pantas tinggal di kepalamu. Neuroplastisitas ganti pola diserang menjadi dilatih. Biasakan otak melihat kritik sebagai data untuk upgrade diri, bukan serangan. Semakin sering kamu memproses kritik sebagai peluang belajar, semakin cepat otak membentuk jalur berpikir yang tahan banting. Law of attraction, pilih frekuensi respon-respon dengan bahasa yang menjaga energimu. Terima kasih, saya akan mempertimbangkannya. Kalimat ini menutup pintu drama, tapi membuka pintu perbaikan. Energi yang tenang akan menarik interaksi yang lebih sehat di masa depan. 2. Menghadapi penolakan stoikisme, ingat, penolakan adalah filter, bukan akhir. Orang yang menolakmu hanya memberi tanda bahwa pintu itu memang bukan untukmu. Seperti kata Marcus Aurelius, yang tidak sesuai dengan alam akan terlepas dengan sendirinya. Neuroplastisitas latih otak untuk mengaitkan penolakan dengan redireksi. Setiap kali ditolak, langsung buat daftar minimal 2 kemungkinan pintu lain yang bisa kamu coba. Ini memprogram otak untuk selalu mencari jalur alternatif. Law of attraction tetap di frekuensi penerimaan alih-alih meratap kenapa aku. Ubah jadi pintu yang lebih tepat, sedang menungguku. Fokus pada visi besar, bukan pada satu pintu yang tertutup. 3. Menghadapi pengkhianatan stoikisme, fokus pada karakter, bukan tindakan orang lain. Pengkhianatan mengungkap karakter mereka, bukan nilai dirimu. Kendalikan hanya satu hal, bagaimana kamu memilih merespons. Neuroplastisitas cabut pola trauma sebelum mengakar. Segera setelah dikhianati, tulis kejadian itu secara objektif tanpa menambah drama pikiran. Lalu, tulis versi masa depan di mana kamu sudah pulih dan lebih kuat. Setiap kali memikirkan pengkhianatan, gantikan dengan gambaran masa depan itu. Lama-lama, otakmu mengaitkan kejadian itu dengan kebangkitan, bukan luka. Law of attraction. Tetap lindungi energi cintamu, jangan biarkan satu pengkhianatan membuatmu menutup hati selamanya. Energi yang tertutup hanya akan memanggil lebih banyak rasa takut. Tetap percaya pada koneksi yang sehat, sambil lebih bijak memilih siapa yang kamu izinkan masuk. Kalau kamu mau, setelah ini, saya bisa membawamu ke bagaimana mengubah luka terdalam menjadi sumber energi kreatif dan kekuatan pribadi, supaya masa lalu yang menyakitkan justru jadi bahan bakar untuk hidup yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Kita masuk ke bagian yang sering jadi titik balik hidup banyak orang. Mengubah luka terdalam menjadi sumber energi kreatif dan kekuatan pribadi. 1. Terima luka sebagai bagian dari ceritamu. Stoikisme mengajarkan amor fati, mencintai takdirmu, bahkan bagian yang pahit, bukan berarti menyukai rasa sakitnya, tapi mengakui bahwa bagian itu membentuk kedalaman jiwamu. Kalau dihapus, mungkin kamu takkan punya ketangguhan yang kamu miliki sekarang. 2. Jadikan luka sebagai laboratorium diri. Neuroplastisitas memberi kita kabar baik. Otak kita bisa dilatih untuk memaknai ulang masa lalu. Caranya, setiap kali memori itu muncul, alih-alih tenggelam dalam kenapa ini terjadi padaku, ubah menjadi bagaimana ini melatihku menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Ulangi terus sampai jalur otak lama yang penuh perasaan korban digantikan jalur baru yang penuh rasa kepemilikan atas hidupmu. 3. Ubah rasa sakit jadi ekspresi kreatif. Luka adalah bahan bakar yang luar biasa untuk menciptakan banyak karya seni, bisnis, dan gerakan besar lahir dari hati yang pernah retak. Jika kamu pelukis, tuangkan warnanya. Jika kamu penulis, biarkan kata-kata itu mengalir. Jika kamu bukan keduanya, tuangkan ke bentuk lain, olahraga, bisnis, membantu orang lain. Energi rasa sakit, kalau diarahkan, menjadi daya dorong yang luar biasa. 4. Selaraskan frekuensi dengan masa depan yang kamu pilih. Law of attraction mengajarkan, kamu tak bisa memanggil masa depan baru dengan frekuensi lama yang penuh kepahitan. Setelah menerima dan mengubah luka,
Bayangkan dirimu versi masa depan tenang, kuat, penuh tujuan. Setiap hari, ambil keputusan seolah kamu sudah menjadi orang itu. Lama-lama, hidupmu akan mengikuti getaran itu. 5. Gunakan luka sebagai kompas empati. Orang yang pernah terluka dalam biasanya punya radar alami untuk mengenali rasa sakit orang lain. Gunakan ini bukan untuk terjebak dalam drama orang lain, tapi untuk memberi dukungan yang sehat. Dengan begitu, luka lama tak lagi jadi beban, tapi jadi sumber koneksi yang tulus. Kalau yang baru saja kamu dengar ini menyentuh hatimu, maka ini baru permulaan. Di video berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam ke rahasia membangun benteng batin yang bukan hanya melindungimu dari serangan hidup, tapi membuatmu menjadi sumber ketenangan yang mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Klik subscribe sekarang. Di arah stoikisme, nyalakan loncengnya, dan bersiaplah untuk perjalanan menemukan kekuatan terdalammu. Karena hidup tak menunggu, dan kamu pun tak seharusnya.